SMP Negeri 109 Jakarta. Jaya, 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 luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua. Saat ini saya berada di SMP Negeri 109 Jakarta bersama para guru ya. Dan ini ada kegiatan namanya IHT. Ya, bagi para guru terkait dengan bagaimana mencegah kekerasan di satuan pendidikan, terutama kekerasan seksual. Nah, seperti apa? Ikuti terus dalam video ini, tapi sebelumnya jangan lupa untuk di-like, share, comment, and subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video-video pendidikan dan anak. Oke, terima kasih. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahmu, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin sekalian, sebelum kita memulai kegiatan pada siang menjelang sore hari ini, mari sama-sama kita mengawali dengan berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Kita berdoa kepada Tuhan Allah yang Maha Esa. Mudah-mudahan kegiatan yang akan kita laksanakan siang hari ini memberikan banyak manfaat buat kita, memberikan banyak ilmu buat kita. Amin ya rabbal alamin. Untuk yang beragama Islam, kita mengawalinya dengan membaca Ummul Quran surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya akan ada sambutan dari Kepala SMP Negeri 109 Jakarta yang mana akan diwakili oleh Bapak Mujiana selaku Kepala Bidang Kesiswaan. Betul Bapak? Iya. Bapak Wakil Kepala Bidang Kesiswaan. Baik, kepada Bapak Mujiana, silakan. Monggo, monggo Pak, silakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan Ibu Retno Listiarti, SPD MSI dari Dinas Pendidikan Jakarta Utara. Ada Bapak Mujiana sambutannya. Baik Bapak Ibu, selanjutnya kita akan langsung masuk ke paparan materi, yang mana materi hari ini berjudul, bisa dilihat di sebelah sana Bapak Ibu, pelatihannya yaitu berjudul menangani kekerasan seksual di satuan pendidikan. Nah, langsung saja Bapak Ibu kita panggilkan terlebih dahulu moderator pada hari ini, yaitu Ibu Anita Yorma MPD. Anita, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Bapak Ibu, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Senang sekali ya berada di sekolah ini gitu, karena betul-betul ingin ya tadi belajar terkait dengan kita sebenarnya sekarang punya Permendikbud ya Bapak Ibu ya. Jadi ada Permendikbud 46 tahun 2023. Nah, di situ memang Permendikbud ini tentang pencegahan, penanganan kekerasan di satuan pendidikan. Disingkatnya PPKSP ya. Bapak Ibu sekalian, apakah anak kita ini sudah aman dari berbagai kekerasan ketika dia berada di sekolah atau di instansi pendidikan? Nah, tentu untuk jawab ini kita harus lihat datanya ya. Data Simponi ini dikumpulkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Ada 806 kasus kekerasan di sekolah sepanjang tahun 2022. Dari kasus itu, pelaku yang guru sebagai pelaku ada 376. Tapi anak sebagai pelaku mencapai 2.230. Artinya anak dengan anak ini jauh lebih banyak dan biasanya melakukan pengeroyokan. Jadi tidak satu lawan satu gitu. Sehingga jumlah anak yang terlibat mencapai 2.230. Nah, sementara temuan survei nasional terkait pengalaman hidup anak Indonesia tahun 2021 itu ternyata 1 dari 11 anak perempuan
mengalami kekerasan seksual. Namun, anak laki-laki juga tidak terlepas dari kekerasan seksual. 1 dari 17 anak laki-laki mengalami kekerasan seksual. Memang lebih banyak anak perempuan, tapi anak laki-laki pun rentan. Nah, kekerasan seksual di mana menjadi kelompok usia 13-17 tahun, ya, ini respondennya dari Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Anak ya Bapak Ibu. Jadi ada anak yang mengalami berulang. Jadi kejadian pertama dengan kejadian terakhir per 12 bulan terakhir pada saat survei. Ternyata anak ini tidak cuma sekali, tapi berulang, bahkan untuk 12 bulan terakhir pun dia masih mengalami. Bahkan beberapa kasus anak-anak mencoba untuk itu memang adalah pada masalah berada di problemnya adalah di psikisnya. Jadi ini soal kesehatan mental. Karena itu nggak pernah singkat penyebabnya. Biasanya dia sebuah itu yang panjang. Nggak mungkin nih hari ini dirundung, besok dia itu nggak mungkin. Jadi ini biasanya adalah satu proses panjang, stres yang tidak tertangani sampai masuk pada masa depresi. Nah, anak laki-laki lebih berat karena budaya Indonesia anak laki-laki nggak boleh nangis. Sementara cara meringankan beban ketika nggak ada orang tempat kita curhat salah satunya dengan menangis. Nah, tapi orang Indonesia menganggap kalau nangis untuk anak laki-laki adalah hal yang tabu. Padahal nangis tuh boleh gitu, baik laki-laki maupun perempuan. Kekerasan emosional ini pun pada kelompok usia 13-17 tahun, di mana anak-anak ini pun ada yang mengalami masa kekerasan yang cukup panjang untuk psikisnya. Jadi pertanyaannya sama, kapan pertama kali dia ngalamin dan kapan kemudian terakhir kali mengalami ya. Nah, kekerasan fisik itu adalah anak perempuan ini lebih 1 dari 5 anak perempuan mengalami. Tapi anak laki-laki itu 1 dari 3. Jadi anak laki-laki ini lebih punya potensi kuat mengalami kekerasan fisik ya. Sama ini juga di kelompok usia 13-17 tahun ketika survei dilakukan. Nah, ini Bapak Ibu, dan dalam survei ini juga terungkap ada anak yang mengalami semua bentuk kekerasan ini, atau ada anak yang mengalami lebih dari 1 bentuk kekerasan. Nah, itu kira-kira ya Bapak Ibu, bahwa di anak-anak kita sebenarnya tidak baik-baik saja berada di sekolah, berarti kan datanya demikian. Nah, cyberbully sekarang akan masuk ke ranah seksual, yaitu kita sering menyebutnya mulai dari grooming atau bentuk-bentuk lain gitu ya. Nah, kita mulai dari ini anak-anak bisa punya potensi cybercrime atau kejahatan di dunia maya. Dan kejahatan itu rata-rata kejahatan seksual. Karena saat ini Indonesia menempati urutan ke-10 dari 188 negara, di mana urutan ke-10 ini adalah anak-anak Indonesia mengalami kekerasan di dunia maya. Bahkan perkosaan di dunia maya. Jadi sekarang ada perkosaan di dunia maya dan diatur dalam undang-undang TPKS juga. Nah, untuk perlindungan di dunia maya, ini kan paling sering kita dengar cyberbully ya. Nah, ketika cyberbully, anak-anak Bapak Ibu ngeledek atau ngejek anak-anak yang lainnya. Nah, itu dilakukan tidak di dunia nyata, tapi di dunia maya. Misalnya, foto, selfie, terus mukanya belang sebelah karena efek kamera. Terus diledek-ledek tuh ya. Kan enak banget, ringan banget pakai jari, padahal kita tidak tahu ini anaknya nyakitin apa enggak. Nah, kenapa kemudian ini disebut perundungan? Perundungan itu adalah sesuatu yang, ini kan gini ya, anak-anak yang bully itu bercandaan ya, kan suka bedainnya susah tuh. Bully itu bercandaan atau enggak gitu. Nah, menurut Bapak Ibu bully itu bercanda apa enggak? Bercanda atau enggak? Awalnya bercanda. Tapi secara prinsip itu bercanda atau sesuatu yang menyakitkan? Menyakitkan. Kalau bercanda itu dua pihak sama-sama senang, itu namanya bercanda. Tapi kalau satu pihak tersakiti, yang lain senang, itu bukan bercanda gitu. Itu sesuatu yang kita sebut dengan bully. Lalu orang yang dibully terus ngadu ke sekolah, ngadu ke guru BK atau ngadu ke wali kelas, dianggap lebay. Benar nggak lebay? Ya mestinya tidak lebay, tidak cengeng, kan dia tersakiti. Nah, langkah yang pertama kali Bapak Ibu harus percaya adalah pada korban. Karena yang menentukan bully atau enggak korban, bukan pelaku. Jadi kalau pelaku bilang kita bercanda, versi dia kan.
Tapi bagi korban tersakiti, jadi ukurannya harus pada korban. Nah, Bapak Ibu ini kalau di dunia maya berarti kita nggak ketemuan. Tapi nggak, kalau itu murid-murid kita ada ketemuannya. Cuma bulinya di dunia maya, kan gitu. Nah, ini oleh tim PPK yang sekarang ada, ya, tim pencegahan dan penanganan itu, dia bisa menangani kasus yang disebut dengan cyberbully. Nah, secara prinsip nggak ada kekerasan fisik, antara pelaku dan korban sedikit melibatkan kontak fisik. Ini harus memanfaatkan teknologi, dan teknologi komunikasinya pun harus punya kuota. Kalau enggak, ya nggak bisa juga membuli gitu ya. Mari kita lihat situasi dan kondisi di era sekarang. Kita tuh internet addiction ya. Ini mau kakek-kakek, mau anak bayi, semuanya internetan. Semua gadget. Nah, ini dunia yang kita hadapi sekarang. Lebih berat bagi kita dan anak-anak sebenarnya. Nah, mereka duduk berdekatan tapi nggak ngobrol gitu. Ngobrolnya sama orang yang jauh. Mungkin kita juga begitu ya. Nah, tadi saya nyebutin Indonesia tertinggi kekerasan seksual, KS itu kekerasan seksual anak secara online. Jadi Expert Indonesia pada tahun 2020 itu melakukan riset. Hasilnya adalah dari 188 negara, Indonesia berada di urutan ke-10. Nah, kekerasan seksual anak online di Indonesia itu lumayan tinggi, bahkan untuk Asia menjadi paling tinggi. Hal ini didukung oleh survei bahwa 3 dari 10 anak juga mengalami eksploitasi dan kekerasan seksual secara online. Nah, padahal anak kan harus dilindungi ya dari segala bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual. Nah, itu diatur di pasal 34 KHA Konvensi Hak Anak, juga di Konvensi Hak Anak pada pasal 36. Nah, Bapak Ibu, sebenarnya 3 ancaman utama bagi anak yang tumbuh di era digital. Pertama, data KPPA menunjukkan bahwa anak Indonesia usia 12-17 ternyata sasaran pelecehan dan eksploitasi seksual online. Jadi, kalau anak kita jangan menampilkan cucu kita atau anak kita yang walaupun dia masih kecil dan lucu, tapi tidak berpakaian dan ditampilkan. Karena itu akan diambil oleh kelompok pedofil yang memang mereka membutuhkan gambar-gambar seperti itu. Nah, lalu berenang sekalipun sebaiknya tidak ditampilkan juga di media sosial. Karena sebenarnya itu juga bisa jadi ancaman ya bagi anak-anak kita gitu ya. Bisa jejak digital itu jahat gitu. Jadi ini juga hati-hati. Berikutnya adalah seorang anak yang ditawari uang atau hadiah untuk gambar seksual itu terjadi bahkan pada anak usia 8 tahun melalui game Hago. Jadi ada game online namanya Hago di mana terjadi percakapan antar pemain. Lalu percakapan chat itu melalui WA. Lalu di sini masuklah predator anak menawarkan, karena untuk game itu kita bisa makin kuat kalau beli peralatan ya. Nah, peralatan itu nilainya 50-100 ribu. Nah, si anak ini mau dibeliin tapi harus ngirim gambar dia telanjang. Nah, anaknya baru umur 8 tahun, kan nggak ngerti tuh, main kirim aja. Maka disitulah kemudian terus diminta dan terus ada ancaman. Akhirnya ayahnya kemudian tahu, 8 tahun ini seorang anak perempuan ya Bapak Ibu. Nah, kemudian ini apa saja sebenarnya kasus-kasus yang menyasar anak. Tapi kalau di dunia nyata ada nggak sih di sekolah? Ada Bapak Ibu. Saya menangani terakhir nih yang menurut saya korbannya terbanyak, yaitu terjadi di SMP negeri di Kabupaten Batang. Korbannya 45 siswi, pelakunya adalah pembina OSIS yang kebetulan guru agama. Nah, kejadian Bapak Ibu dimulai dengan sebuah kepanitiaan dibentuk, tapi panitia yang lain itu udah menyerahkan ke si bapak ini. Jadi mereka tidak bekerja tapi langsung pulang gitulah. Terutama soal uji-uji. Nah, ada salah satu ujian yang harus dilalui anak-anak. Untuk anak laki-laki namanya uji kejujuran. Untuk anak perempuan namanya uji kedewasaan. Caranya untuk uji kedewasaan adalah masuk ke dalam satu ruangan bersama si pelaku, lalu dia disuruh membuka pakaian. Akan diperiksa dada dan vaginanya untuk nunjukin udah pantas betul dari pengurus OSIS. Kedewasaannya ditentukan dari situ. Nah, ini terjadi sampai kemudian dari 45 satu anak yang kemudian melapor ke orang tuanya. Yang lain tidak, mungkin malu atau nggak tahu. Anak ini diajarkan oleh ibunya waktu dia masih kecil,
umur 3 tahun saat dia udah bisa bicara, dia mengerti kata-kata, dia itu diajarkan bahwa di tubuh kamu ada yang nggak boleh disentuh dan dilihat siapapun kecuali dirimu sendiri. Bagian itu apa? Kalau perempuan, jadi lagi mandi dijelasin. Kalau laki-laki apa? Dan kalau ada yang mau megang, mau lihat, mau megang, maka itu orang jahat. Jadi kamu laporin. Nah, ini anak tahu. Dan itu kejadian juga yang di Jakarta Timur di Durensawit. Dari 7 korban, 7 anak SD ya, dikasih PR, ya, dikasih PR. Kemudian PR itu untuk anak perempuan harus maju, terus dipangku gurunya. Saat dipangku, tangan kanan memegang pulpen untuk ke buku, tangan kiri itu masuk ke dalam celana dalamnya anak. Satu anak ngelapor, yang lain kalau enggak ya tuh selamat itu si guru. Nah, si satu anak ini ngelapor, akhirnya dari situlah dibuka dan 6-6-nya mengalami hal yang sama. Begitupun yang 45, ini betul-betul kejadian besar, yang waktu itu bahkan kabupaten ini kekurangan psikolog untuk penanganan 45 anak. Sampai didatangkan dari pemerintah pusat. Karena psikolog itu nggak bisa sehari 2 hari Bapak Ibu. Dia harus beberapa hari untuk membongkar lapis demi lapis, dan ternyata dari 45 10 diperkosa. Jadi mulai dari orang tua dan guru harusnya tidak mentabukan ini, karena sebenarnya di pembelajaran itu pun ada ya, di proses pembelajaran kesehatan reproduksi, pendidikan seks itu sebenarnya ada. Problemnya adalah ya, apakah itu diajarkan dengan tepat atau tidak kepada si anak. Jadi kita semua mungkin sebagai orang tua pernah ngalamin anak kita nanya ketika dia punya adik, dan adik ini di perut mamahnya 9 bulan terus keluar dari mana. Lalu kita nganggep itu tabu, padahal bisa nggak apa-apa, jawab aja. Lalu jawabnya gimana? Browsing aja ke internet. Kita ini memang tidak ada sekolahnya jadi orang tua ya. Jadi ketika ada anak kayak gitu kita menganggap, wah kok anak saya udah nanya begini-begini gitu. Padahal itu sebuah proses. Biasa aja sebenarnya ya. Jadi jelaskan bahwa tubuh perempuan seperti apa, dia keluar dari mana. Nggak apa-apa. Sampai orang Indonesia itu mengistilahkan penis dan vagina aja, padahal apa joroknya ngomong penis ya? Apa ini salahnya ngomong vagina? Itu bahasa Latin. Itu bahasa seluruh dunia, tapi kita jadikan burung. Iya Pak. Terus sosis. Kenapa kita harus menggunakan istilah-istilah itu? Ketika diperiksa polisi, jadi problem. Polisi kan ketika ngetik BAP harus berdasarkan keluar dari mulut si anak. Anak bilang gini, jadi burungnya kan pengertiannya beda di depan hukum. Burung gitu kan. Kalau penis kan jelas Bu. Memang kenapa? Nah, di antara kita semua ada nggak? Sebab saya pernah loh ngasih materi terus saya dianggap vulgar ngomong penis Bu. Nah, itu kan ada di buku pelajaran lagi. Nah, jangan-jangan guru IPA juga ngomong penis malu gitu. Lalu bilang burung juga gitu. Nah, ini nggak boleh. Karena nih ibu bapak kan nggak pernah lihat proses BAP-nya anak kan kalau jadi korban kekerasan seksual. Kita semua bingung, istilahnya beda-beda. 7 anak, 7 korban, 7 omongan beda. Istilah yang lain-lain. Dan itu membuat polisi juga kebingungan. Itu apa anak gitu kan? Dia juga nggak bisa menjelaskan. Pokok itu istilah yang dia kenal dari dia kecil. Nah ini yang nggak boleh. Gunakan aja penis, vagina, itu nggak ada porno-pornonya. Itu justru harus kita lakukan. Nah ini orang Indonesia. Kenapa kemudian anak Indonesia akhirnya menjadi korban kekerasan di dunia maya, mencapai peringkat 10 dari 128 negara. Kenapa itu bisa terjadi? Karena kita tuh minim sekali memberikan pendidikan seks pada anak-anak kita. Lalu kita juga harus ngajarkan bahwa nih kalau demi cinta minta melakukan hubungan itu orang gak benar. Jadi lebih baik diajarin daripada jadi korban.
Nah itu Bapak Ibu, jadi memulailah dari itu, termasuk guru pun harus ngedidik hal yang sama, apalagi kesehatan reproduksi. Itu ada di dalam mata pelajaran. Guru pendidikan jasmani juga ada loh materi itu, tidak cuma IPA. Guru BK juga kan ada Pak dulu ya materinya. Jadi penting Bapak Ibu ngedidik itu. Berikutnya adalah orang tua perlu mengedukasi anak-anak tentang bahayanya tadi ya, pencegahan dari eksploitasi kekerasan seksual di dunia maya melalui game online. Kan tadi saya sudah cerita juga ya. Berikutnya pastikan seluruh perangkat gawai dan komputer itu saling terhubung dan terlindungi, terutama untuk anak-anak yang masih 13 ke bawah. Ini penting. Jadi kalaupun dia maksa punya media sosial, mendaftarkan emailnya harus ke email kita. Jadi kita kan akan dapat notifikasi kalau ada komentar kan. Nah itu kita bisa memantau. Berikutnya, laporkan segala bentuk tindakan kekerasan dan eksploitasi seksual jika orang tua atau pengasuh mengetahui kejadian kejahatan seksual terhadap anak. Ya, jangan pernah menutupi atau dianggap aib, laporin, karena nanti ada korban lain dari si pelaku ini. Dia harus ditangkap, harus diganjar. Bukan untuk sekedar melindungi anak kita, tapi juga anak-anak lain di Indonesia. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Retno, luar biasa sekali. Bapak Ibu tepuk tangan lagi ya, Pak Retno. Luar biasa. Pertama dimulai dari memberikan berbagai fakta-fakta ya terkait kekerasan seksual, terutama di dunia maya. Saya akan memberikan kesempatan pada Bapak Ibu yang punya pertanyaan untuk boleh bertanya langsung kepada Ibu. Terima kasih untuk waktu yang diberikan. Pertama nama saya Gustiawan, dan betul sekali tadi saya dipercayai oleh sekolah menjadi pembina OSIS dan sebagai guru agama juga. Jadi bukan pelanggar gitu. Iya. Pertama mungkin saya pernyataan persetujuan yang tadi Ibu berikan itu luar biasa terkait hal-hal yang memang perlu kita lakukan sebagai sebuah tindakan pencegahan atau preventif terhadap perilaku atau kekerasan seksual terhadap anak-anak. Cuma yang ingin saya tanyakan ini, tadi semua berawal dari edukasi orang tua yang terhadap anak-anak kita. Mungkin ada beberapa hal yang dianggap tabu termasuk seks edukasi ya, termasuk istilah-istilah yang memang diberikan kepada anak-anak kita. Yang ingin saya tanyakan itu, mungkin gak sih Bu, kalau di rumah punya masalah, kemudian di sekolah mendapatkan stigma seperti itu ya, anak-anak nakal atau sebagainya. Enggak, artinya mungkin bukan anak yang kita edukasi. Mungkin nggak kita melakukan parenting di sekolah untuk mengedukasi orang tua yang mungkin membuat anak-anak kita tidak bahagia di rumah. Betul sekali, tidak setuju sekali statement dari Ibu bahwa berapa kali memeluk anak di rumah. Itu sering sekali saya tanyakan ketika ada momen-momen pembagian rapor seperti itu, menanyakan kepada saya sebagai wali kelas, Pak, kenapa anak saya begini, kenapa anak saya begini. Lalu saya tanya wali, kapan terakhir Ibu meluk? Gak usah meluk deh, ngusap punggungnya gitu. Atau kepalanya. Anaknya udah malu Pak, gitu. Jadi yang perlu edukasi itu anaknya atau orang tuanya. Dan bagaimana di sekolah itu caranya untuk memberikan parenting terhadap orang tua itu sendiri. Jadi edukasi terhadap orang tua. Itu saja mungkin dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana sih cara menangani kasus kekerasan? Tadi kan di situ dibilang anak itu lebih memilih diam ya. Diam itu kan faktornya banyak. Apa karena dia takut? Apa karena dia takut lebih dilakukan lebih parah lagi gitu. Nah itu bagaimana tuh cara menanganinya kita sebagai guru ya? Kita sebagai guru ini menangani anak yang tidak mau cerita gitu atau terbuka. Ketika ditanya karena takut oleh si pelaku. Nah kebetulan seumpamanya pelakunya ini teman satu sekolahnya, bahkan mungkin teman sekelasnya. Karena yang terjadi adalah dia tidak akan membalas di sekolah, yang terjadi itu di luar. Nanti dia akan ketemu lagi sama anak yang itu terjadinya di luar, karena beberapa video beredar seperti itu, gitu. Nah, sejauh mana sih pihak sekolah nanti akan memberikan atau menjamin keamanan kepada si korban yang melapor nih? Karena kan
kalau di sekolah kita bisa menjamin, tapi kalau di luar dan radiusnya berapa sejauh mana itu, radiusnya berapa jauh, karena kebanyakan murid-murid itu kalau udah di luar ya udah itu menjadi urusan pribadi masing-masing, gitu loh, kebanyakan seperti itu. Setelah menjamin keamanan, terus sejauh apa juga pelaku ini ditindak? Otomatis ketika korban cerita kan udah ketahuan pelakunya, oh pelakunya sini, ditindaknya ini sejauh mana, gitu loh. Sedangkan si pelaku ini pun juga sebenarnya masih anak siswa juga, gitu. Dimana ya kita juga harus melayani dia juga sebagai siswa yang nantinya mungkin memiliki prestasi di depannya gitu. Karena yang saya rasakan dengan kebijakan yang ada sekarang, ya itu kita mau bertindak seperti apa itu terbatasi, gitu loh. Baik itu bertindak untuk si pelakunya, ya entah itu memberikan punishment atau apa, dan kita juga mau bertindak menjaga atau menjamin keselamatan keamanan si korbannya. Nah itu, ya paling itu aja. Bu, ya terima kasih. Saya menemukan kasus yang seperti persis yang Ibu Retno jelaskan tadi, yaitu ketika kita bicara kepada orang tuanya, orang tua itu langsung melakukan kekerasan fisik. Nah, ini baru terjadi 3 minggu yang lalu. Sebenarnya saya sebagai wali kelas pendampingan terhadap anak tersebut sudah melakukan 2 kali dengan kasus seperti mengeluarkan kata-kata yang kurang bagus. Di kelas tersebut anak-anak sudah melakukan kesepakatan kalau bahwasanya di dalam kelas tidak boleh berkata-kata kotor. Tetapi ini anak melanggar terus sampai dendanya itu sampai 45.000. Saya juga bertanya, denda? Iya Bu, kami sepakat Bu, di dalam kelas itu ada denda. Dan anak tersebut menjawab, iya kok nanti aku bayar. Nah, permasalahan itu saya kira udah sampai di sana selesai. Ternyata terus berjalan dan dia tidak melakukan progres atau perubahan sikapnya. Sampai 2 kali pembinaan dilakukan lagi hal yang sama. Akhirnya saya mengatur untuk menelpon orang tua. Sengaja banget saya mengambil situasi di mana orang tua sudah cooling down dari badannya, dari pikirannya. Saya ambil setelah sholat maghrib atau selesai makan malam. Nah, waktu itu saya teleponin orang tuanya, yaitu ayahnya, karena yang selalu berkomunikasi dengan pihak sekolah itu ayah, bukan mama. Nah, saya tanya, ayah ada di rumah? Ada. Anaknya ada di rumah? Ada. Kenapa Bu Juli? Bisa di loudspeaker? Oke, bisa. Ayah silakan bertanya kepada putranya. Ada apa ya tadi? Anaknya menjawab agak gelagapan karena itu di loudspeaker, jadi saya dengar. Akhirnya karena gelagapan rasa takut, anak tersebut ditendang sampai ibunya menjerit, sudah berhenti gitu. Saya jadinya kayak ketakutan. Oh, kok begini cara penyelesaiannya ya? Saya nggak mau menyebutkan kasus itu langsung, biarkan anaknya menjelaskan kepada ayahnya. Nah, ternyata anak itu merasa enggak, saya nggak melakukan apa-apa. Akhirnya saya menjelaskan bahwasanya anak ini mengeluarkan kata-kata kotor dan itu terlalu sering yang dia lakukan, dan ayahnya nggak menyangka dia mengatakan itu karena itu anak tunggal, dia hafiz Quran dan segalanya, anak baik banget gitu di rumah. Nah, ketika itu yang tadi yang dijelaskan oleh Bu Retno yang saya juga alami, pertanyaannya adalah bagaimana cara saya mengedukasi orang tua seperti ini. Katanya gini, memang harus begini Bu, anak ini harus dikerasin. Terus saya katakan, maaf ayah, ketika ayah melakukan tendangan seperti itu, anak itu karena itu emosi, anak itu terbentur, kena cedera gitu. Apakah ayah nggak menyesal? Itu kan anak tunggal, anak sematawayang. Wah, saya bisa lah melakukan tendangan. Saya kan punya ilmu bela diri. Jadi bagaimana saya memberikan pemahaman itu tetap membela orang tuanya lebih tahu. Nah, pertanyaan saya, bagaimana kalau kami sebagai guru mengedukasi orang tua seperti ini? Itu pertama. Yang kedua, apakah kami sebagai guru boleh membuka handphonenya anak-anak? Nah, karena dari para orang tua
meminta kepada saya, karena orang tuanya sendiri tidak bisa membuka handphone anaknya karena di password. Nah, kemudian saya yang diminta, saya bertanya kepada diri saya apa boleh ya membuka handphone anak itu. Kemudian kasus yang di Sukabumi apa yang di mana ya Bu, saya lupa. Ada guru yang memotong rambut anak. Nah, kami mengalami hal yang sama. Apakah kami boleh mencukur rambut anak? Tapi ketika kami melakukan itu, saya belajar berkomunikasi dulu dengan orang tua murid. Apakah kami boleh mencukur rambut anaknya? Nah gitu. Jadi ada 3 permasalahan yang saya alami sebagai guru dan wali kelas. Terima kasih Bu Retno. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, tadi pertanyaan Pak Gustiawan dengan Pak Gus ya, dengan Ibu ada persamaan ya. Salah satunya adalah bagaimana melakukan edukasi kepada orang tua, gitu ya. Baik Bapak Ibu, sebenarnya kasus yang Ibu ceritakan itu, kalau kita jadi gini, ini kan Permendikbud 46 2023 itu mewajibkan sekolah punya tim PPK ya. Nah, kalau ada kasus-kasus anak, kekerasan terhadap anak, maka sebenarnya diserahkan kepada tim PPK. Nah, tim PPK itu terdiri dari guru dan orang tua. Jadi tidak boleh kepala sekolah masuk di situ. Kepala sekolah adalah meng-SK-kan. Nah, lalu guru dan orang tua itu pun ada persyaratan. Ya, seperti apa? Orang-orang yang sebenarnya tidak melakukan kekerasan lah. Makanya dia kemudian bisa dimasukkan ke dalam tim. Dan 2 tahun masa berlakunya SK-nya itu. Nah, tim PPK ini bisa merujuk dan bisa merekomendasi. Nah, mereka nggak jalan juga kalau tidak diberikan fasilitas sebenarnya. Jadi sekolah juga harus menyiapkan. Jadi kalau mereka nanganin kasus, pulang sekolah, ya berarti ada hak-hak mereka, misalnya ya makannya dia, setidaknya minumnya dia sepanjang dia menjalankan tugas itu, ya nggak apa-apa diberikan dengan dana BOS. Pembelian-pembelian seperti butuh ATK, butuh file tersendiri karena itu rahasia dan lain-lain, ya harus difasilitasi semuanya gitu. Nah, Bapak Ibu, kenapa saya menyebutnya pakai tim PPK? Ya tadi menghindari penyelesaian kasus langsung antara wali kelas dengan orang tua. Karena sebaiknya penyelesaian itu dilakukan secara bertahap oleh tim PPK. Nah, tim PPK ini nanti akan ada BIMTEK-nya. Nah, tim PPK ini salah satunya adalah dia harus dulu mendengarkan korban. Setelah mendengarkan korban, dia baru mendengarkan pelaku untuk konfirmasi. Salah satu hal yang kemudian harus ditangani adalah pelaku kekerasan itu pasti anak-anak yang dapat diduga kuat korban kekerasan. Jadi sesungguhnya anak itu hanya meniru apa yang dilakukan orang dewasa di sekitar dia. Jadi Bapak Ibu, kalau ada tim PPK bisa merujuk, menulis surat, ya tentu kepala sekolah yang benar-benar sendiri kan hanya merekomendasi kepala sekolah untuk merujuk penanganan itu kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau Pusat Pemberdayaan Perempuan dan PPA ya, Pusat PPA DKI Jakarta, tak ada biaya. Nanti mereka akan melakukan kunjungan rumah, home visit. Berikutnya terkait dengan membuka handphone ya Bu. Boleh Bu membuka handphone. Polisi juga membuka handphone kok. Tapi dengan cara adalah sekolah melakukan razia rutin, lalu handphone-handphone yang kira-kira anaknya itu dicurigai, tanda petik, itu dibukanya dengan syarat harus ada anaknya. Polisi juga gitu, mereka nggak bisa ngebuka kalau pelakunya ya, jadi dibukanya di hadapan pelaku. Misalnya ya buka bagian percakapan, ya buka, walaupun dia penjahat dia buka sendiri, polisinya ngelihat, tapi orangnya ada di dekatnya. Bapak Ibu nggak melanggar hak asasi apapun, tapi harus di depan anaknya. Kalau di parsut suruh buka, kamu secara random kamu menjadi orang yang akan kita razia. Silahkan buka. Nah sebelumnya siapkan dulu perangkatnya, bahwa sampaikan surat edaran bahwa sekolah akan melakukan razia handphone per 3 bulan misalnya, dengan waktu yang tidak disebutkan.
Ya masa kalau disebutin udah siap-siap dong. Baik Bapak Ibu, Ibu Retno sekali lagi terima kasih banyak dari kami semua. Sama-sama. Itu kegiatan yang bermanfaat walau waktunya sepertinya sangat pendek. Banyak banget yang masih kami mau tanyakan. Terima kasih juga untuk Pak Toyib yang nanti lewat Japri mungkin ke Bu. Pokoknya siap. biasanya banyak Pak, saya tulis semua. Oh, iya. Itu deh Bapak Ibu, mari kita mengakhiri kegiatan hari ini. Ditunggu lagi saat-saat berbagi ilmu lainnya. SMP Negeri 109 Jakarta. Jaya, 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 luar biasa. Demikian video ini ya, semoga bermanfaat. Tadi para guru juga sangat semangat untuk bertanya. Hanya memang waktu diskusi kita terbatas ya. Oke, semoga bermanfaat. Jika bermanfaat jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video-video pendidikan dan anak. Oke, terima kasih.